Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga Pak Guru jumpai anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran 5, yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Mohon berkat dan perlindungan dari Tuhan agar selama kita belajar mendapatkan keselamatan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Ambil sikap doa yang baik. Doa Pak Guru pimpin ya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, mari siapkan buku paket anak-anak. Kita buka bukunya dari halaman 84 dan nanti kita akan belajar sampai halaman 96. Silakan anak-anak siapkan buku paketnya. Sudah anak-anak? Oke, anak-anak. Bagaimana? Sudah siap? Mari kita mulai pembelajarannya. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, yaitu siswa memahami dan dapat mempraktekkan gerakan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, siswa memahami dan mempraktikkan gerakan untuk daya tahan jantung dan paru. Dan tujuan yang ketiga, yaitu siswa dapat melaksanakan latihan fisik daya tahan jantung. Nah, seperti itu ya. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kemudian, karakter yang dikembangkan, karakter yang diharapkan nanti dapat anak-anak kembangkan, yaitu yang pertama, religius. Religius di sini diartikan anak-anak mensyukuri nikmat Tuhan berupa anggota tubuh lengkap yang dapat digunakan untuk beraktivitas. Kemudian karakter yang kedua yaitu karakter disiplin. Anak-anak dapat bertindak dan berperilaku tertib dan patuh saat melakukan aktivitas jasmani sesuai dengan ketentuan. Kemudian karakter yang ketiga, anak-anak memiliki sikap sportivitas. Nah, sportivitas ini yaitu adalah bertindak jujur dan bersikap kesatria saat melakukan aktivitas jasmani. Kemudian karakter yang keempat adalah tanggung jawab. Jadi di sini anak-anak menjalankan tugas yang diberikan orang tua atau bapak ibu guru. Nah, itulah karakter yang anak-anak kembangkan pada saat kita mempelajari pembelajaran 5 ini. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, berikut Pak Komang akan berikan pengertian dan manfaat dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan memiliki cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas lain atau aktivitas selanjutnya. Nah, itu dah pengertian daripada kebugaran jasmani. Nah, kemudian manfaat bila kita memiliki kebugaran jasmani.
Apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan kerja jantung dan paru-paru. Kemudian manfaat yang kedua, meningkatkan kemampuan kerja tubuh. Manfaat yang ketiga, meningkatkan semangat belajar. Tentunya kita sebagai siswa, semangat belajarnya ini bisa ditingkatkan ya. Kemudian dengan melatih kebugaran jasmani. Kemudian manfaat yang keempat adalah meningkatkan kedisiplinan. Nah, seperti yang Pak Komang jelaskan tadi. Kemudian manfaat yang kelima adalah meningkatkan pertumbuhan badan yang seimbang atau menjaga porsi makan. Nah, dalam berolahraga, anak-anak pasti sering mendengarkan pepatah yaitu mens sana in corpore sano. Anak-anak ada yang tahu apa artinya mens sana in corpore sano? Nah, bagi yang sudah membaca buku atau yang pernah mendengar pasti tahu ya. Ya, tepat sekali. Pengertian dari mens sana in corpore sano adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, itulah pengertian daripada mens sana in corpore sano. Nah, untuk mencapai tubuh kita sehat, kita melakukan latihan. Setiap kita melakukan gerakan olahraga, kita selalu melakukan urutan-urutan yang benar. Urutan-urutannya, yang pertama itu adalah melakukan gerakan pemanasan. Setelah kita melakukan gerakan pemanasan, baru masuk ke gerakan inti. Setelah kita melakukan gerakan inti, harus diakhiri dengan gerakan pendinginan. Nah, untuk gerakan pemanasan, di sini Pak Komang memberikan contoh, yaitu penguluran otot leher. Nah, dalam melakukan gerakan pemanasan ini, penguluran otot leher, anak-anak bisa dilihat pada bukunya, halaman 87. Nah, di sini kita menggerakkan lehernya, bisa direbahkan ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Yaitu tujuannya adalah agar lehernya itu tidak kaku. Nah, pemanasan ini juga sering disebut dengan warming up ya. Kemudian gerakan yang kedua untuk gerakan pemanasan yaitu penguluran otot lengan. Nah, jadi lengannya itu bisa dijalinkan, dorong ke atas, kemudian ditekuk di depan dada, kanan dan kiri, kemudian ditekuk di belakang kepala, seperti yang sering kita lakukan ya pada saat belajar olahraga di lapangan. Nah, itu tentunya anak-anak masih ingat ya gerakan-gerakan itu. Nah, itu adalah contoh daripada penguluran otot lengan. Kemudian gerakan warming up berikutnya yaitu adalah penguluran otot pinggang. Nah, jadi kita jalinkan tangan ke atas, terus badannya direbahkan ke kanan, ke kiri, kemudian didorong ke depan. Nah, itu adalah salah satu contoh penguluran otot pinggang dengan tujuan pinggang kita menjadi lebih lentur sehingga melakukan olahraga inti, kegiatan inti itu tidak mengalami cedera pada bagian otot, terutama otot pinggang. Nah, di sini contoh gerakan pemanasan anak-anak bisa lihat pada buku
Buku paket halaman 87 sampai dengan halaman 88. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah, kemudian tadi kita sudah mempelajari gerakan pemanasan. Sekarang masuk ke gerakan inti. Inti daripada kita melakukan gerakan olahraga pada kesempatan ini. Yang pertama itu adalah latihan daya tahan jantung atau kardiorespiratory. Nah, apa saja latihan yang kita lakukan? Yaitu lari jarak menengah, yaitu lari sejauh 800 meter. Nah, ini lari jarak menengah ini ada dua jenis ya, lari 800 meter dan lari 1500 meter atau 1,5 kilo. Nah, kemudian setelah lari kita bisa latih dengan gerakan push up, kemudian gerakan gerobak dorong, kemudian gerakan sit up, kemudian gerakan duduk selonjor dengan mengangkat kedua kaki ke atas. Anak-anak duduk selonjor, kemudian rebahkan badan ke belakang, kemudian kakinya diangkat ke atas. Lagi lagi dibawa ke bawah, lagi diangkat ke atas. Nah, angkatnya ini kira-kira tingginya itu sekitar 30 cm diangkat. Anak-anak duduk selonjor, badannya direbahkan ke belakang, disanggah dengan kedua tangan. Kemudian kakinya diangkat ke atas kedua-duanya dengan ketinggian 30 cm kurang lebih. Lagi angkat, lagi turun. Nah, itu salah satu contoh gerakannya. Kemudian latihan sit up. Kemudian latihan naik turun tangga. Kemudian latihan jalan kepiting. Nah, ini jalan kepiting anak-anak bisa lihat di buku halaman 92. Di sana ada RQ kodenya, silahkan anak-anak scan dan lihat contoh gerakan videonya. Kemudian gerakan berikutnya, latihan berikutnya itu adalah lari bolak-balik atau shuttle run. Ini lari bolak-balik memindahkan benda ya. Kemudian latihan lompat tali perorangan maupun kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan latihan back up. Anak-anak tidur tengkurap, kedua tangan berada di belakang kepala. Kemudian kakinya dipegang. Anak-anak mengangkat kepalanya ke atas. Lagi angkat, lagi turun, lagi angkat, lagi turun. Nah, itu adalah gerakan back up. Nah, itu adalah contoh gerakan inti dari yang Pak Komang jelaskan tadi semua. Itu adalah contoh gerakan inti saat kita melakukan latihan kebugaran jasmani. Nah, tadi gerakan pemanasan sudah, lanjut ke gerakan inti. Nah, gerakan berikutnya sebagai akhir daripada gerakan, anak-anak harus melakukan gerakan pendinginan. Gerakan ini bertujuan untuk menurunkan ketegangan otot dan sendi setelah beraktivitas olahraga. Nah, bentuk gerakan pendinginan itu bisa anak-anak lakukan kebalikan daripada gerakan pemanasan. Namun gerakannya tidak seperti pemanasan, gerakannya dia tuh lebih pelan dan lebih lembut. Nafasnya diatur, kemudian pikirannya juga ditenangkan. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak bisa latihan gerakan pendinginan ini mulai dari duduk selonjor, kemudian tangannya diangkat ke atas, napasnya diatur, kemudian badannya itu direbahkan ke kanan dan ke kiri. Terus kemudian dilanjutkan dengan mencium lutut dan gerakan yang lainnya yang sudah pernah kita pelajari ya. Nah, seperti itu anak-anak. Oke. Nah, itu penjelasan tadi, materi sudah. Nanti kalau ada mengenai penjelasan materi yang belum jelas, silahkan anak-anak bisa nanti hubungi Pak Komang atau anak-anak bisa cari di Google ya.
Kemudian untuk tugas anak-anak di rumah adalah mengerjakan tugas sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak mengerjakan buku paket halaman 98 sampai halaman 100. Kerjakan pada buku paket dengan pensil. Bila ada jawaban yang tidak cukup, boleh disisipkan kertas lempiran. Tugas difoto dan dikirim ke WA-nya Pak Komang. Ya, itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, mengerjakan tugas pada kuis atau mengerjakan tugas tes lewat link. Untuk link akan Pak Komang sampaikan lebih lanjut. Nanti Pak Komang kirim hari Jumat depan linknya. Silahkan nanti anak-anak persiapkan diri untuk membaca bukunya. Setelah nanti anak-anak mengerjakan tugas yang pertama, Pak Komang akan kirim link minggu depan atau Jumat depan ya. Kemudian tugas yang ketiga, anak-anak membuat video gerakan latihan kekuatan otot jantung, yaitu melakukan gerakan loncat tali minimal 40 kali tanpa berhenti. Nah, itu adalah video sebagai tes prakteknya anak-anak ya. Oke anak-anak, selamat berlatih dan mengerjakan tugas-tugas dari Pak Komang. Baiklah anak-anak, sekian dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ingat selalu menjaga kesehatan, bila bepergian menggunakan masker atau face shield. Nah, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan bilas pada air yang mengalir. Baiklah anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye.